Informasi pertama di Kompas Petang hari ini, Saudara, petugas masih mencari korban hilang kebakaran di Glodok Plaza pada Rabu malam lalu. Luasnya area dan juga banyaknya material pasca kebakaran membuat petugas kesulitan untuk mencari. Masih kuat 3 KI, nggak tidur pun kuat. Lantai 7 ya. Berarti satu lagi. Lantai 8. Yang diduga ditemukan korban. Semua di lantai 8. Ini adalah gambar dari dalam lokasi kebakaran di lantai 7 Glodok Plaza, Jakarta Barat pasca terbakar pada Rabu malam lalu. Dalam video rekaman eksklusif Kompas TV, terlihat sulitnya jalur yang dilalui petugas damkar untuk bisa menuju ke lantai 8 yang cukup sulit dilalui. Petugas berupaya mencari korban yang masih hilang di bawah reruntuhan bangunan yang sudah porak-poranda. Petugas menyisir gedung di lantai 7 dan 8 untuk bisa mencari korban. Dan hingga saat ini 5 jenazah sudah ditemukan di lantai 8 gedung. Masuk sebelah kanannya ada selang. 7. Keluar. Ini namanya jalur evakuasi, tangga darurat. Lantai 2. Jalur evakuasi. Enggak usah tenang. Lantai 8. Mendampingi tim dari DVI Polri. Petugas kembali mengevakuasi 2 korban kebakaran di Glodok Plaza. Kedua jenazah ditemukan petugas di lantai 8 secara terpisah. Tim damkar bersama dengan polisi mengambil sampel DNA 2 jenazah korban kebakaran yang ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza pada hari ini. Kedua jasad ditemukan di lokasi terpisah setelah melakukan pengambilan DNA. Kedua jenazah dievakuasi ke lantai dasar gedung dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Gedung yang sudah tidak stabil dan banyaknya puing membuat petugas kesulitan untuk melakukan penyisiran. Tim dari DVI Polri. Tidak jauh posisinya dari Jadi 1 korban yang belum kita evakuasi. Demikian Mas Budi. Kemarin ditemukan 3 korban ya. Sekarang tadi pagi ditemukan 2 korban lagi di lantai 8. Dua-duanya di lantai 8, 5-5 di lantai 8. Ya, kesulitannya begini, ya akses masuknya memang agak sulit karena memang gedung ini juga sudah kontur bangunannya juga sudah mulai nggak stabil ya, sudah pada roboh di atapnya itu. Kemudian juga kemarin dilakukan pencarian korban itu masih ada asap tebal. Jadi fokus hari ini kita mungkin lakukan penyisiran kembali sampai dengan clear ya bahwa tidak ada korban lagi, seperti itu. Sementara itu Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyebut hingga hari ini telah menerima 5 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. 3 jenazah tiba hari Kamis, sementara 2 jenazah tiba hari Jumat pagi ini di Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi akan menggunakan pemeriksaan DNA yang diperkirakan akan Lab Dokes, Biro Dokpol, dan tim forensik kami sedang bekerja melakukan pemeriksaan ke-5 kantong jenazah tersebut. Demikian juga tim antemortem kami. Ini sekarang lagi ada 1 keluarga yang melaporkan kehilangan keluarganya. Selain pemeriksaan otopsi juga kita ada pemeriksaan DNA. Kabid Yandokpol Rumah Sakit Polri, Kombes Heri Wijatmoko menyebut hingga hari ini sudah ada 8 laporan korban hilang kebakaran Glodok Plaza yang masuk ke Rumah Sakit Polri. Dari 8 laporan, 2 keluarga sudah dilakukan pengambilan sampel DNA untuk dilakukan proses identifikasi. 5 korban sudah ditemukan tim pemadam kebakaran di Glodok Plaza. Ini artinya dari 14 laporan orang hilang,
Tim damkar masih mencari keberadaan 9 korban lainnya. 5 korban semuanya ditemukan di lantai 8 yang merupakan tempat hiburan malam dan karaoke. Petugas sulit mencari serta mengevakuasi korban karena area kebakaran yang sangat luas dan atap plaza yang sudah rubuh. Korban di ketemuan semua, sementara yang 5 ini di lantai 8. Di lantai 8 korban yang ditemukan. Dan identifikasi bentuknya sudah memang tidak bisa dikenali. Kesulitannya karena sekali lagi areanya sangat luas, kemudian lantai atap dari lantai 9 itu sudah rubuh, tertutup, yang spandek dan seng itu tertutup areanya, kemudian ada sekat-sekat ruangan juga, kabel dan segala macam, jadi kita sulit untuk evakuasi. Jadi Lantai 8 komandan ya. Ini kalau bagi kami sisa-sisa tenaga ini rubuh runtuh semua. Sedang mengorek-ngorek dimungkinkan ada korban. Petugas pemadam kebakaran terus mencari keberadaan korban yang dilaporkan hilang di Glodok Plaza. Hingga kini 5 korban sudah ditemukan. Tim damkar masih mencari keberadaan 9 korban. Petugas berjanji akan mencari seluruh korban kebakaran Glodok Plaza. selama ini masih 14 orang, mungkin itu yang kita tuntaskan sampai di mana setiap sudut, setiap meter kita cari semua itu sampai ketemu, baru proses penyelamatan dinyatakan selesai. Kesulitan kita area-area yang sangat luas ini, memerlukan waktu untuk baik penyelamatan maupun proses pemadaman ini selesai. Keluarga terus menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya yang terdampak kebakaran Glodok Plaza sambil mencari informasi baik di lokasi kejadian maupun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Salah satunya Rahman, ia mencari anggota keluarganya yang bekerja sebagai seorang kasir di salah satu tempat usaha di Glodok Plaza. Namanya siapa? Ade Aryati. Di sana karyawan? Di situ dia sebagai karyawan. Posisinya? Di bagian kasir. Kita udah berusaha untuk mencari di sekeliling tempat kejadian. Sampai saat ini pun belum ketemu gitu. 5 kantong jenazah sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk mempercepat identifikasi korban, Kabid Yandokpol Rumah Sakit Polri meminta tidak hanya keluarga yang datang membawa sejumlah data. Keterangan dari para rekan yang mengetahui keberadaan terakhir korban di lokasi kejadian juga bisa membantu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru dari pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, kita tanyakan kepada 2 jurnalis Kompas TV. Sudah ada Audrey Zevanya di Glodok Plaza dan juga Niko Anggriawan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita ke Glodok dulu, Audrey. Sampai dengan sore hari ini bagaimana proses pencarian korban kebakaran? Ya, Medop, sampai pada saat ini proses pencarian korban dari insiden kebakaran di Glodok Plaza ini masih terus berlangsung tentunya. Kalau sesuai informasi yang sudah disampaikan tadi memang masih sama datanya, yakni ada 14 orang yang dinyatakan hilang begitu oleh baik itu dari rekan, keluarga maupun kerabat. Yang dimana 5 tadi sudah berhasil dievakuasi oleh tim rescue juga petugas damkar, dan tentunya tadi petugas damkar ini baru saja bergantian shift begitu, baru saja ada lagi petugas damkar yang naik untuk melakukan penyisiran kembali untuk mencari apakah sekiranya masih ada korban di dalam gedung Glodok Plaza ini. Dan juga memang kita ketahui terdapat beberapa kendala dikarenakan kontur bangunan dari Glodok Plaza ini sudah tidak stabil begitu, sehingga ini yang cukup menjadi kesulitan bagi para petugas damkar begitu juga dengan tim rescue untuk melakukan penyisiran dan menemukan sekiranya ada korban, karena beberapa korban yang sudah ditemukan juga ini ada yang sudah posisinya menyatu dengan puing-puing reruntuhan yang ada tepatnya di lantai 7, 8, dan 9. Dan bersama dengan saya saat ini untuk lebih jelasnya bagaimana terkait dengan kendala ataupun kondisi di dalam gedung ketika para petugas damkar ini melakukan penyisiran, sudah bersama dengan saya ada Bapak Suroto sebagai perwira piket yang bertugas hari ini dari Gulkarmat, Jakarta Barat. Selamat sore Bapak Suroto. Ya Bapak, terima kasih sekali lagi untuk dedikasi dari para petugas damkar. Kami sangat mengapresiasi sejak hari kemarin, ini hari yang ketiga ya Pak, betul.
boleh diceritakan mungkin Bapak sudah dari pukul berapa tadi melakukan penyisiran dan kendalanya kondisi di dalam ini seperti apa Pak? Karena kami lihat banyak sekali reruntuhan begitu, puing-puing yang mungkin menjadi kendala dari para petugas damkar. Mungkin boleh diceritakan Bapak Suroto. Kebetulan tadi pagi saya apus jam 7.30, kemudian kita berangkat. Memang yang di lantai 9 itu sudah rubuh ya, jadi kita hanya sampai di lantai 8 gitu Pak. Ini bagaimana Pak, ketika mulai dari masuk, Bapak masuk dari pintu evakuasi begitu untuk menuju ke lantai 789, apakah mulai dari situ sudah ada kendala-kendala banyaknya puing-puing reruntuhan? Ini bagaimana cara para petugas damkar ini mengakses jalan begitu? Karena kalau kami lihat di gambar kondisi di dalam ini kondisi gelap begitu, banyak sekat-sekat. Ini boleh diceritakan mungkin Pak? Ya, kalau untuk kondisi untuk kita naik ke atas, kita menggunakan tangga darurat. Jadi untuk sampai dengan lantai 8 itu kita nggak ada kendala. Cuma karena di sini kami mencari dan menyisir bila ada masih mungkin mayat yang belum kita temukan. Oke, baik Pak, ini kan kalau dari kemarin 5 korban ini sudah berhasil dievakuasi dan rata-rata ditemukan dari lantai 8 begitu ya Pak. Apakah ada kemungkinan di lantai-lantai lain untuk ditemukannya lagi korban selain di lantai 8 ini? Dari petugas damkar sendiri ini apakah melakukan beberapa pembagian kelompok begitu untuk menyisir ke lantai lainnya selain lantai 8 dan lain sebagainya? Ini bagaimana Pak menemukan titik-titiknya yang diperkirakan? Oke, kalau kita setiap lantai kita sisir, jadi untuk di lantai 6 tuh masih bisa kita lewati dan kita sisir aman. Lantai 7 juga masih kita bisa sisir dengan aman. Karena yang di lantai 8 ini, karena ada bekas puing lantai 9 yang rubuh di lantai 8, nah itu agak kesulitan kita. Jadi kita masih menyisir full di lantai 8 dengan membagi beberapa tim rescue. Dan untuk hari ini kita mengerahkan 5 wilayah yang berada di Jakarta ini untuk tim rescue-nya hadir di TKP ini. Demikian. Baik Pak, kalau tadi Bapak sudah informasi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira lantai berapa yang paling parah untuk adanya puing-puing reruntuhan yang paling sulit kemungkinan untuk menemukan para korban-korban ini di balik reruntuhan yang ada? Kalau lantai yang paling parah itu di lantai 8. Karena di lantai 8 tuh puing-puing yang rubuh dari lantai 9 tuh ada di sana semua. Jadi kita mungkin agak kesulitan ya mencari korban karena takutnya korban-korban itu sudah tertutup puing. Seperti itu. Jadi butuh waktu untuk mengurai gitu ya Pak dari antara korban yang ditemukan dengan adanya puing-puing yang menyatu begitu. Ya, kita kesulitannya di situ. Karena kita harus mengurai puing-puing dan banyak juga besi-besi yang jatuh di bawah itu. Terima kasih sekali lagi Pak Suroto untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Bapak. Semangat dan sehat selalu untuk para petugas damkar. Demikian Medop dan juga saudara yang bisa kami informasikan. Itu tadi gambaran dari petugas damkar langsung perwira piket tepatnya Bapak Suroto yang tadi sudah dari pukul 7:30 pagi menyisir langsung ke dalam lokasi untuk kembali mencari masih ada sisa 9 korban lagi yang sekiranya ini masih ada di balik reruntuhan puing-puing yang ada di dalam Glodok Plaza lagi. Tentu kita akan menunggu bersama, kita akan pantau, kita akan kawal terus bagaimana proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh para petugas damkar dan tim rescue dari Gulkarmat Jakarta Barat ini. Kembali ke studio, Meido. Terima kasih Audrey. Dari Glodok kita akan pindah ke Rumah Sakit Polri di mana sebagian keluarga korban masih mencari anggota keluarganya pasca kebakaran. Sudah ada Niko di sana. Niko, sudah ada hasilkah berapa korban yang teridentifikasi? Kapan nanti hasilnya akan diumumkan?
Ya, kalau misalnya terkait dengan hasil dari identifikasi ke-5 kantung jenazah yang saat ini sudah ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ini berdasarkan keterangan dari RS Polri sendiri, nantinya akan memakan waktu kurang lebih 1 minggu karena dari hambatannya ini, Medop dan juga saudara, merupakan jenazah yang dalam kondisi terbakar 100%, mengalami luka bakar 100%. Dan kemudian kalau misalnya hingga hari ini, sudah ada 5 kantung jenazah yang sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 3 diantaranya diserahkan pada Kamis kemarin, sementara kalau misalnya 2 jenazah lainnya ini diserahkan pada pagi tadi. Dan kemudian RS Polri sendiri juga telah membuka posko antemortem yang mana ini akan digunakan untuk para keluarga yang ingin melaporkan keluarganya yang hilang untuk nantinya akibat dari kebakaran Glodok Plaza sendiri untuk diwawancarai terkait dengan apa saja yang menempel pada barang-barang yang menempel pada korban. Dan kemudian kalau misalnya dari data sendiri dari Rumah Sakit Polri sendiri, nantinya ada 2 metode yang akan digunakan untuk mengidentifikasi jenazah, yang mana yang pertama ini adalah antemortem. Dari antemortem sendiri nantinya pihak RS Polri Kramat Jati akan mewawancarai keluarga korban dan juga kerabat untuk mengetahui barang-barang apa saja yang melekat pada korban sebelum dinyatakan hilang. Kemudian kalau misalnya dari postmortem sendiri ini nantinya pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini akan melakukan identifikasi lewat pengenalan struktur gigi, lalu kemudian hingga pengenalan lewat DNA. Kemudian kalau misalnya sendiri dari RS Polri sendiri tadi menyatakan bahwa kalau misalnya identifikasi pada kali ini korban kebakaran Glodok Plaza sendiri karena jenazah sudah tidak dikenali, maka akan dilakukan identifikasi lewat postmortem yang mana nantinya akan dikenali lewat struktur gigi ataupun hingga DNA. Dari itu pihak RS Polri sendiri meminta para keluarga ini untuk datang ke rumah sakit dengan membawa barang-barang yang sekiranya belum dicuci, yang barang-barang korban yang belum dicuci yang nantinya bisa dilakukan untuk tes DNA. Kemudian kalau misalnya yang terbaru, ini RS Polri juga telah menerima 8 laporan orang hilang terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza. Sementara itu 2 dari 8 laporan tersebut sudah dilakukan permintaan sampel DNA untuk nantinya akan dicocokkan dengan 5 kantung jenazah yang saat ini sudah ada di RS Polri Kramat Jati. Dan kemudian kalau misalnya dari BPBD sendiri terkait dengan update-nya ini sudah melakukan update terkait dengan orang hilang. Sebanyak 14 orang ini dinyatakan hilang akibat dari kebakaran dari Glodok Plaza sendiri. Dan kemudian dari 5 kantung jenazah yang sudah ada di RS Polri Kramat Jati ini masih belum bisa dipastikan apakah mereka ini termasuk dari 14 orang yang hilang akibat dari kebakaran di Glodok Plaza. Medop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada Audrey Zevanya dari Glodok. Terima kasih kawan-kawan.